Aku diusir keluarga mertua karena sekarang suamiku jadi juru parkir. Aku bukan istri pembawa sial. Aku bukan istri pembawa sial. Akan aku buktikan dasar mertua kejam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Saat suaminya kehilangan pekerjaan sebagai manajer dan jatuh menjadi juru parkir, Aulia justru dipersalahkan oleh keluarga besar sang suami. Ia dituduh sebagai istri pembawa sial. Mertuanya mengusirnya, ipar-iparnya mencibir, dan bahkan suaminya mulai terpengaruh hasutan. Hidup Aulia berubah menjadi neraka. Namun di balik air mata dan penghinaan itu, Aulia bangkit. Ia belajar dari nol, membuka usaha kecil, meniti jalan sukses diam-diam. Satu persatu orang yang dulu menindasnya tersentak ketika Aulia tampil sebagai pengusaha sukses. Mertuanya kini berlutut minta maaf, iparnya iri setengah mati, bahkan suaminya yang dulu ikut menjauh kini mencium jejak langkah Aulia. Tapi apakah Aulia akan kembali ke masa lalu? Atau memilih hidup barunya yang penuh harga diri? Cerita ini adalah kisah tentang penghinaan, pembuktian, dan kebangkitan seorang wanita yang dianggap tak berguna tapi ternyata permata paling berkilau. Dibalut emosi, air mata, dan momen pembalasan yang sangat dramatis. Like kalau kamu pernah diremehkan hanya karena hidup susah. Komen jika kamu percaya harga diri tak bisa dibeli, bahkan oleh keluarga sendiri. Subscribe untuk kisah inspiratif wanita hebat lainnya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Hujan mengguyur deras sejak sore. Langit kelam seperti hatiku yang sedang porak-poranda. Aku berdiri di depan gerbang rumah yang dulu kusebut rumah keluarga. Tempat di mana aku meletakkan segala bentuk pengabdian, cinta, dan pengorbanan selama 3 tahun terakhir ini. Tapi hari ini, tempat itu tak lagi punya nama. Tak lagi menyambutku dengan senyum atau sapaan hangat. Yang kuterima hanya satu kalimat dari mulut ibu mertuaku. Kau keluar dari rumah ini sekarang juga, Aulia. Aku nggak mau lihat wajah pembawa sial kayak kamu lagi. Tubuhku gemetar. Bukan karena hujan yang mengguyur, tapi karena kata-kata itu menusuk lebih tajam daripada pisau manapun. Aku masih mengenakan daster biru muda, rambut basah, membawa satu tas ransel usang berisi popok anakku, susu, dan beberapa pakaian dalam. Tak ada waktu untuk bersiap. Tak ada ruang untuk menjelaskan. Mereka mengusirku seperti sampah yang tak pernah berarti, seperti duri yang mengganggu langkah mereka. Bu, Aulia nggak salah apa-apa. Suamiku, Dani, hanya berdiri mematung di balik mertuaku. Tidak bergerak, tidak bicara, tidak melindungi. Mataku membelalak menatapnya, berharap ia akan berkata sesuatu, menarikku, membelaku seperti dulu saat ia bersumpah di depan penghulu akan menjagaku dalam suka dan duka. Tapi ternyata itu hanya janji yang hancur bersama hilangnya statusnya sebagai manajer 2 bulan lalu. Sejak ia kehilangan pekerjaannya dan menjadi juru parkir di minimarket ujung jalan, segalanya berubah. Tak hanya sikapnya, tapi juga pandangan keluarganya padaku. Iparku, Tika, menatapku dari atas teras sambil menahan tawa kecil. Udah tahu suaminya pengangguran, istrinya nggak bisa bantu apa-apa. Ngekor doang, kerjaan cuma ngurus bayi.
Pantas aja hidup kalian susah. Ucapan itu seperti menghujam langsung ke dadaku. Tanganku mengepal, tapi aku tahan. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku punya bayi di pelukanku. Makhluk mungil tak berdosa yang bahkan belum genap berumur 6 bulan. Keluar, Aulia. Jangan bikin aku maki-maki kamu di depan tetangga. Bentak mertuaku sambil melemparkan koper kecil ke arah kakiku. Bunyi koper itu terantuk batu lantai serambi, dan di dalamnya, aku tahu bukan pakaian, melainkan isyarat terakhir dari mereka. Aku tidak diinginkan. Aku melangkah mundur perlahan. Mata masih menatap Dani yang diam. Aku menangis dalam hati, tapi tak ingin menjatuhkan air mata di depan mereka. Aku genggam erat tubuh anakku. Lalu kupeluk dia erat-erat. Ayo, nak, kita pergi. Ibumu memang gak punya apa-apa sekarang, tapi ibumu gak akan biarkan kamu tumbuh dengan dihina. Langkahku berat menuruni undakan rumah itu. Hujan mengguyur seolah alam pun ikut berkabung atas nasibku. Kaki basah, pakaian kuyup, bayi dalam dekapan menggigil. Tapi tak ada satu tangan pun yang menyodorkan payung. Tak ada satu orang pun yang mencoba menahan langkahku. Aku jalan menyusuri gang kecil, melewati tetangga-tetangga yang memandangi dari balik tirai. Beberapa berbisik, beberapa mencibir, sebagian kasihan tapi diam saja. Dunia ini begitu keras pada perempuan seperti aku, yang dianggap tidak membawa untung, hanya karena suaminya kini harus menjaga parkiran. Tapi mereka salah. Mereka pikir aku akan hancur karena diusir. Mereka pikir aku akan mati terhina. Mereka pikir aku lemah. Tapi dari kehinaan inilah, aku akan bangkit. Aku akan tunjukkan bahwa aku bukan istri pembawa sial. Aku adalah perempuan yang disakiti tapi tak pernah dikalahkan. Dan di bawah hujan yang membasahi Jakarta malam itu, dengan tubuh gemetar, perut kosong, dan bayi dalam gendongan, aku melangkah menuju hidup baru. Sendiri. Tapi tidak akan selamanya sendiri. Karena aku akan kembali. Bukan untuk menangis di depan mereka, tapi untuk berdiri di atas keberhasilanku dan berkata, terima kasih sudah mengusirku. Kalau tidak, aku takkan tahu siapa diriku yang sebenarnya. 2 bulan sebelum aku diusir dari rumah itu, hidupku mulai berubah secara perlahan tapi pasti. Bukan karena aku yang berubah, tapi karena status suamiku yang berubah di mata keluarga besarnya. Hari itu, Dani pulang dengan wajah lesu, kemeja lusuh, dan mata sayu. Aku yang tengah menyuapi bayi kami segera menghentikan tangan, merasakan firasat tak enak dari pintu yang baru saja ditutupnya dengan lemas. Aku dipecat. Li, katanya dengan suara parau, seperti tak sanggup mengulang kalimat itu untuk kedua kali. Jantungku mencelos. Tanganku langsung meremas ujung daster. Tapi aku paksa diriku tetap tersenyum, tetap duduk tegak, tetap menjadi istri yang kuat meski dalam hati nyaris roboh. Nggak apa-apa, Mas. Rezeki nggak akan kemana. Aku yakin ini cuma sementara, bisikku sambil mengelus lengannya. Tapi dunia tidak melihat keadaanku dengan cara yang sama. Dunia, atau tepatnya keluarga suamiku, melihat kegagalan sebagai dosa, dan istri di balik suami yang gagal sebagai kutukan. Sejak Dani kehilangan pekerjaannya sebagai manajer gudang, ibu mertuaku mendadak mulai dingin padaku. Setiap pagi, ia menyindir dengan kata-kata tajam yang terselip dalam nada pura-pura ramah. Aulia, kamu tuh ngapain aja di rumah? Masak nasi aja nggak mateng. Pantes suami kamu sial, makannya juga nggak beres. Aku menggigit bibir bawahku, menahan, tak membalas. Karena aku tahu, membalas hanya akan membuat mereka makin merasa benar. Aku memilih diam, tapi luka di dadaku makin dalam. Setiap malam, Dani pergi mencari kerja, tapi dunia sedang tidak bersahabat. Ia melamar ke sana-sini, tapi tak satu pun panggilan datang. Hingga suatu malam, ia pulang lebih awal, mengenakan rompi oranye dan topi kotor. Aku mengerutkan dahi. Apa ini, Mas?
Tanyaku. Ia tersenyum pahit. Daripada nganggur, aku kerja jaga parkiran Alfamidi, Li. Nggak banyak, tapi cukup buat beli susu Nai. Hatiku hancur. Bukan karena ia jadi juru parkir, tapi karena ia harus menelan harga dirinya demi keluarganya, demi aku dan anak kami. Tapi aku bangga. Meski sedikit, Dani berusaha. Ia tak lari dari tanggung jawab. Namun keluarga suamiku tidak melihat itu sebagai bentuk tanggung jawab. Mereka melihatnya sebagai malu besar. Ibu mertuaku duduk di ruang tamu dengan wajah masam. Tangannya menyendok nasi sekenanya sambil menatap Dani dari ujung meja. Kau ini, Dani, jaga parkiran? Anakku kok jadi kayak gitu? Dulu dibanggain sama tetangga. Sekarang dibicarain kayak sampah. Tika, adik iparku, tertawa sambil menggigit kerupuk. Udah kayak badut pinggir jalan. Bener-bener aib. Aku menahan napas. Tapi saat itu Dani diam. Ia menunduk, menahan malu. Dan ketika ia tak membelaku, maka akulah yang harus berdiri sendiri. Masih mending dia mau kerja daripada kalian yang kerjaannya cuma nyinyir di rumah. Ucapku, suaraku naik untuk pertama kalinya. Semua menoleh. Hening. Ibu mertua meletakkan sendoknya dengan kasar. Apa kamu bilang? Hah? Kamu ngatain Tika? Kamu ngatain aku? Perempuan gak tahu diuntung. Dasar istri pembawa sial. Sejak kamu masuk rumah ini, anakku apes terus. Kalimat itu membakar seluruh tubuhku. Telingaku berdenging. Kakiku gemetar. Tapi aku tahan. Aku genggam bayi kami erat. Karena kalau aku jatuh hari itu, aku tidak akan bisa bangkit lagi. Dani tak bicara. Matanya hanya menatap kosong ke lantai. Itu lebih menyakitkan daripada 1000 makian yang dilemparkan padaku. Aku bukan pembawa sial. Aku bukan perempuan pengangguran. Aku bukan benalu. Tapi tak ada satupun dari mereka yang mau melihatku sebagai manusia. Dan hari itu, kata pembawa sial menjadi label yang mereka tempelkan di dahiku. Mulut mereka terus menyebutnya. Setiap hari, setiap saat. Hingga aku sendiri nyaris percaya bahwa aku memang kutukan. Tapi tidak. Aku tidak akan percaya. Aku tidak akan tunduk. Tidak akan menyerah. Tidak akan menjadikan hinaan mereka sebagai takdir. Karena aku akan buktikan, bukan dengan kata-kata, tapi dengan kehidupan yang akan kubangun dari puing-puing penghinaan mereka. Aku bukan istri pembawa sial. Aku hanya istri dari suami yang lahir dari keluarga yang salah. Pasar pagi itu ramai seperti biasa. Hiruk-pikuk suara pedagang, aroma rempah dan sayuran basah, teriakan ibu-ibu menawar harga, dan langkah kaki cepat menembus lorong-lorong sempit lapak. Di sanalah aku berada, berusaha beradaptasi dengan kehidupan baru kami. Aku membawa kantong belanja berisi cabai, tempe, dan sebungkus kecil susu bubuk. Tak banyak yang bisa kubeli dengan uang dari gaji Dani sebagai juru parkir. Tapi aku belajar menghitung setiap rupiah dengan teliti, karena hidup tak lagi punya ruang untuk mewah. Aku tengah menggendong Naila, bayi kami, ketika suara lantang menghentikan langkahku. Itu dia. Kamu yang gak tahu malu masih keluar-keluar belanja di sini. Kepalaku menoleh, dan mataku membelalak. Di sana berdiri ibu mertuaku, dengan wajah merah padam, kedua tangan mengepal, dan tatapan menyala seperti hendak meludahi harga diriku. Ia tidak sendiri. Di sampingnya berdiri Tika, iparku, sambil melipat tangan di dada dan menyeringai puas seperti anak kecil yang baru saja melihat mainannya hancur milik musuh. Bu, Aulia cuma beli bahan buat makan di rumah. Bisikku pelan, malu karena beberapa orang mulai memperhatikan. Tapi ia malah mendekat, menudingkan jari telunjuk ke wajahku. Makan? Dari uang siapa kamu beli makan? Uang anakku yang kamu sedot tiap hari buat hidup seenaknya. Nggak tahu malu kamu. Anak saya kerja kayak anjing. Kamu malah enak-enakan bawa belanjaan. Aku tersentak. Naila mulai menangis karena suara keras itu. Aku mencoba menenangkan anakku,
Tapi ibu mertuaku merampas kantong belanjaan dari tanganku dan membantingnya ke tanah. Perempuan pembawa sial. Sejak kamu masuk rumah saya, anak saya malah jadi juru parkir. Kalau nggak ada kamu, hidup kami nggak akan separah ini. Aku membeku. Semua mata kini tertuju padaku. Beberapa pedagang saling berbisik. Seorang ibu penjual bawang bahkan mencubit lengan temannya, menunjuk ke arahku sambil berbisik. Itu loh, menantu yang katanya bikin anak mertuanya bangkrut. Bu, cukup, tolong jangan di sini, ucapku dengan suara tercekat. Tapi beliau malah mendekat dan plaak. Tangannya menghantam pipiku di depan semua orang. Suara tamparan itu menggema di antara keramaian, membuat pasar yang tadinya gaduh menjadi sunyi sesaat. Rasanya pipiku terbakar, bukan hanya oleh sakit fisik, tapi oleh rasa malu yang tak terkira. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku berdiri mematung dengan bayi yang kini menangis histeris dalam gendongan. Dasar perempuan pembawa petaka. Cepat kembalikan anak saya sebelum kamu seret dia ke lumpur lebih dalam. Bentaknya lagi. Aku hanya bisa menggigit bibir bawahku. Kupeluk Naila erat-erat seolah anakku adalah satu-satunya yang melindungiku dari dunia yang kini menjelma jadi neraka. Aku ingin membalas. Aku ingin berteriak. Tapi aku tahu, jika aku membalas, maka aku sama saja menukar harga diriku dengan kemarahan mereka. Seseorang akhirnya maju. Seorang nenek tua, pedagang sayur, berdiri di antara kami. Udah, Bu, nggak pantas menampar menantu di tempat umum. Anak kecil itu juga trauma nanti. Tapi ibu mertuaku hanya mendengus kasar dan pergi meninggalkanku seperti sampah. Tika ikut tertawa sambil berkata pelan tapi cukup nyaring untuk kudengar. Makanya jangan asal nikah sama keluarga orang. Lihat sekarang, nggak punya malu. Hari itu aku pulang ke rumah dengan wajah merah lebam, hati penuh luka, dan kantong belanja yang kosong. Dani menatapku sekilas, bertanya pelan, "Kamu ribut sama ibu di pasar?" Aku menatapnya, berharap ia akan marah, membelaku, menjemput kehormatanku yang direnggut di depan umum. Tapi ia hanya duduk diam, menunduk, dan berkata, "Kamu sabar aja ya, Li." Dan kalimat itu seperti cambuk terakhir. Bukan pembelaan, bukan keberpihakan, tapi penyerahan diri bahwa ia pun tak cukup berani melawan ibunya sendiri demi istri dan anaknya. Malam itu, aku menatap cermin. Wajahku bengkak, mata sembab, rambut berantakan, tubuh kurus. Tapi dari semua luka yang kulihat, luka paling parah tak tampak di permukaan, karena ia bersarang di dalam, di hati, di harga diri, di martabat yang diinjak-injak oleh keluarga yang bahkan tidak pernah repot mengandung atau menyusuiku. Namun aku bersumpah dalam hati, suatu hari nanti, mereka akan melihatku. Mereka akan tahu siapa yang sebenarnya, pembawa sial, dan siapa yang ternyata pemantik keberkahan yang selama ini mereka usir. Aku bukan istri pembawa sial. Aku adalah awal dari kejayaan yang kalian tolak mentah-mentah. Pagi itu langit mendung, sama seperti suasana hatiku yang sejak beberapa minggu terakhir tak pernah benar-benar cerah. Aku menyapu halaman rumah mertua dengan anakku dalam gendongan. Bayi kecilku yang belum genap 6 bulan itu menangis terus-menerus karena demam semalam, tapi tak ada yang peduli. Bahkan saat ia menangis menjerit tengah malam, tak satu pun dari mereka keluar kamar untuk bertanya, apalagi membantu. Aku sendiri yang berjaga sampai pagi, menepuk-nepuk pelan punggungnya sambil menahan tangis. Tapi pagi ini aku harus tetap kuat. Harus tetap berdiri meski seluruh tubuh rasanya retak dan batin nyaris habis. Di tengah sapuan sapuku yang pelan, suara langkah sepatu berdecit terdengar dari arah teras. Suara yang sudah kuhafal. Tika, adik iparku yang selama ini paling tajam lidahnya. Ia berjalan santai ke arahku sambil memainkan ponsel di tangannya, berdiri di bawah pohon mangga tua, lalu menatapku dari ujung kaki hingga kepala seperti sedang menilai barang murahan di pinggir jalan. Mbak Aulia, nggak capek hidup kayak parasit?" katanya pelan, tapi cukup keras untuk kudengar. Aku mengangkat kepala, tidak menjawab. Aku tahu percuma.
Ia hanya ingin memancing emosiku. Maksudku, lanjutnya sambil tertawa kecil. Kamu tuh kan gak kerja, suamimu juga juru parkir. Kalian itu hidup dari mana sih? Makan dari rezeki siapa? Dari duit siapa? Apa kamu tuh sadar diri gak sih kalau kamu itu cuma, ya, maaf ya, peliharaan. Kata itu keluar dari mulutnya tanpa ragu, seolah tidak sadar bahwa aku yang ia hina adalah kakak iparnya, istri sah dari kakaknya sendiri, dan ibu dari anak kecil yang sedang kutimang. Aku berhenti menyapu, bukan karena lelah, tapi karena tubuhku mendadak gemetar. Napasku tercekat. Aku menunduk, menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan ledakan emosi yang sudah sampai di tenggorokan. Aku ini peliharaan, ulangku pelan. Tika mendengus. Ya, kamu peliharaan kakakku. Hidup dari napas orang lain. Nggak malu? Suamimu kerja kayak orang bodoh di parkiran. Kamu di rumah ongkang-ongkang kaki. Kalian itu beban keluarga. Hatiku seperti dipukul palu raksasa. Tapi aku masih diam. Aku tak mau anakku yang masih bayi ini tumbuh dalam suasana penuh makian. Aku ingin tetap jadi ibu yang waras untuknya. Tapi Tika tidak berhenti. Kamu tuh kayak lintah. Ngerti nggak? Nggak kerja. Nggak ngasih pemasukan, cuma bikin malu. Mending pergi deh dari rumah ini. Nggak ada gunanya juga kamu di sini. Percuma ngurus bayi juga. Kalau nanti nasib anakmu jadi kayak bapaknya, nggak punya masa depan. Kata-kata itu menamparku berkali-kali. Aku tidak tahan lagi. Aku bangkit berdiri, mendekatinya, dan dengan suara bergetar tapi tegas aku berkata, Tika, kamu belum pernah menikah. Kamu belum pernah mengandung. Belum pernah tahu rasanya bangun tengah malam saat semua orang tidur hanya untuk gendong bayi yang demam. Kamu belum pernah tahu rasanya tidur di lantai tanpa kasur dengan tubuh pegal tapi tetap harus menyusui. Jadi sebelum kamu hina aku sebagai peliharaan, cobalah jadi manusia dulu. Matanya melebar. Ia tidak menyangka aku akan membalas. Tapi aku belum selesai. Kamu lihat aku sekarang memang tak punya apa-apa. Tapi aku punya hati. Aku punya kekuatan. Dan aku punya anak yang kelak akan melihat ibunya bukan sebagai parasit, tapi sebagai perempuan yang berdiri saat semua orang menjatuhkannya. Tika tertawa sinis. Ngomong doang gampang. Lihat nanti, hidup kamu juga nggak akan kemana-mana. Kakakku itu udah anjlok. Dan kamu ikut jatuh. Kalau kamu pintar, kamu pergi dari sini sebelum kami usir beneran. Aku hanya menatapnya tanpa gentar. Lalu kembali memeluk anakku erat-erat. Kamu boleh usir aku, hina aku, anggap aku benalu. Tapi aku bersumpah, suatu hari nanti kamu akan melihatku di tempat yang tak akan pernah bisa kamu jangkau. Dan kamu akan berharap bisa sekotor dan seberani aku hari ini. Aku melangkah masuk ke kamar kecilku, memeluk bayi kecilku yang masih menggeliat di dada. Di belakangku, suara tawa Tika masih terdengar. Tapi itu akan jadi tawa terakhirnya. Karena sejak hari itu, aku bersumpah, aku akan berubah. Aku akan jadi seseorang yang tak akan pernah mereka anggap remeh lagi. Aku bukan peliharaan. Aku bukan istri pembawa sial. Aku adalah perempuan yang akan menampar semua hinaan mereka dengan keberhasilanku kelak. Kupandangi dua garis merah itu berkali-kali dengan tangan gemetar. Ujung jariku dingin. Jantungku berdetak tak karuan. Tangisku pecah pelan. Bukan karena takut. Bukan karena khawatir. Tapi karena bahagia. Dalam keterpurukan hidupku bersama Dani, kabar ini adalah satu-satunya cahaya yang terasa nyata. Aku hamil. Dalam tubuhku kini tumbuh sebuah jiwa kecil. Darah daging kami yang akan jadi alasan baru bagiku untuk tetap bertahan. Meski setiap hari hidupku digerus oleh kata-kata kasar dan hinaan. Hari itu, aku keluar dari kamar kecil sambil membawa tespek itu. Langkahku ringan meski tubuh terasa lemas. Kulihat Dani baru saja pulang dari parkiran, meletakkan rompi oranye kusamnya di kursi ruang tamu. Aku duduk di depannya, menatap wajahnya yang pucat karena panas dan debu jalanan. Mas, bisikku pelan. Aku hamil.
Sejenak matanya mematung. Lalu bibirnya bergerak. Tapi yang keluar bukan senyum seperti yang kuharapkan. Yang keluar hanyalah helaan napas berat dan lirih. Serius, Li? Aku mengangguk, mencoba memaksakan senyum. Tapi ekspresi wajah Dani malah suram. Seperti pria yang baru saja mendengar kabar buruk. Ia berdiri, berjalan gelisah, mengusap wajahnya yang kotor. "Mas, ini kabar baik," ucapku setengah memohon. Tapi kalimatnya berikutnya seperti membanting semangatku hingga hancur. "Li, kita aja sekarang makan susah. Anak satu belum bisa kuberi apa-apa. Sekarang kamu malah hamil lagi." Tubuhku gemetar. Tanganku memegang perutku yang bahkan belum berbentuk. Tapi aku bisa rasakan, bayi di dalam sana seperti ikut terdiam. Seperti tahu, ia tak diinginkan. Keesokan harinya, kabar itu sampai ke telinga ibu mertuaku. Bukan dari mulutku, tapi dari Dani yang bicara dengan nada rendah. Dan seperti yang sudah bisa kuduga, reaksi mereka bukan tangisan haru, bukan pelukan hangat, bukan ucapan selamat. Justru sebaliknya. Yang keluar dari mulut wanita tua itu adalah suara bentakan yang menampar jiwaku. "Kamu tuh perempuan bodoh atau gimana sih, Aulia? Hidup miskin aja masih berani nambah anak. Kamu pikir ini rumah pengungsian? Kamu pikir gampang ngurus anak? Kalian tuh udah jadi aib keluarga." Tubuhku gemetar. Aku berdiri membisu di sudut dapur. Di belakangku, Tika tertawa sinis. "Hamil? Hahaha. Ya ampun, udah tahu suaminya kerja cuma nyuruh-nyuruh mobil, istrinya malah sibuk ngisi perut. Nggak sadar diri banget. Dasar benalu." Aku menunduk. Aku tidak membalas. Aku hanya menggenggam erat bagian perutku. Di sana, ada kehidupan kecil yang mereka anggap sebagai beban. Tapi bagiku, janin itu adalah satu-satunya alasan aku ingin terus bernapas. Hari-hari setelah itu menjadi lebih buruk. Aku tak hanya dihina, tapi juga dijauhi. Ibu mertuaku menolak makan masakanku karena makanan dari tangan perempuan tak tahu malu bikin sial. Tika menyemprotkan parfum setiap kali aku lewat, seolah aku adalah virus. Dani, dia makin pendiam, makin jauh, dan makin sering pulang malam, kadang tanpa kabar. Mungkin ia malu punya istri yang hanya bisa hamil tapi tak bisa membawa hoki, seperti yang selalu mereka bilang. Kehamilanku tidak pernah disambut sebagai anugerah. Ia tumbuh dalam tekanan, dalam ketakutan, dalam bisikan dosa yang bahkan tak pernah kulakukan. Mereka memperlakukanku seperti wanita jalang yang merusak hidup anak mereka. Padahal, aku hanya seorang istri yang berharap suaminya bangkit, dan seorang ibu yang ingin anak-anaknya punya masa depan yang lebih baik dari dirinya. Aku menangis di malam-malam yang sepi. Aku memeluk perutku sambil berbisik, "Nak, kamu nggak salah. Ibu akan jaga kamu. Ibu akan kuat demi kamu. Walau kamu tumbuh di antara orang yang tak menginginkanmu, kamu tetap berharga. Kamu cahaya, bukan aib." Bulan demi bulan berlalu. Perutku semakin membesar. Tapi semakin besar pula hinaan yang kuterima. Mereka tidak pernah menanyakan kabar bayiku. Tidak pernah membawakan buah. Tidak pernah mengantar ke bidan. Bahkan ketika aku sempat pingsan di dapur karena tekanan darah turun, yang kulihat saat bangun hanyalah wajah Tika yang berkata, "Kamu lebay banget sih. Baru hamil aja udah kayak minta perhatian." Dan Dani? Ia hanya duduk di ujung tempat tidur, menggenggam ponselnya, tak pernah menyentuh perutku, apalagi menatapku dengan cinta seperti dulu. Aku merasa sendirian, tapi aku tak akan menyerah. Karena aku tahu, satu-satunya harapan yang tersisa dalam hidupku ada dalam rahimku. Hari itu, sambil menatap langit sore yang muram, aku bersumpah lagi dalam hati. Aku akan melahirkan anak ini. Aku akan merawatnya. Aku akan membesarkannya. Dan aku akan membuatnya tumbuh di dunia yang akan kutaklukkan sendiri, tanpa pertolongan siapapun yang pernah menginjak-injak harga diriku. Aku bukan perempuan pembawa sial.
Aku adalah perempuan yang mengandung kekuatan, bukan kutukan. Langit malam itu hitam kelam, tak tampak satu bintang pun yang menyala. Petir sesekali mengiris langit seperti pisau tajam yang membelah dada bumi. Hujan turun deras, menghantam genteng rumah mertuaku seperti peluru-peluru kecil yang berjatuhan tak berkesudahan. Aku duduk di pojok kamar sempit, menenangkan bayiku yang menggigil karena demam sejak pagi, sementara tubuhku sendiri lemas karena belum makan apapun sejak siang. Air hujan yang merembes dari atap sudah membasahi seisi ruangan, tapi tak ada yang peduli. Dani belum pulang. Tak ada yang menanyakan kabarku. Tak ada satu tangan pun yang mengetuk pintu dan berkata, "Apa kamu butuh bantuan?" Tiba-tiba, pintu kamar ditendang dari luar. Suaranya keras, menggema. Ibu mertuaku berdiri di ambang pintu, wajahnya merah padam, matanya melotot penuh benci. "Keluar kamu sekarang juga dari rumah ini. Aku udah muak lihat muka kamu tiap hari bawa sial." Aku terpaku. Bayiku terbangun dan menangis seketika. Aku peluk tubuh mungilnya erat-erat. "Bu, kenapa?" Suaraku gemetar. Ibu mertuaku maju satu langkah, menunjuk wajahku dengan telunjuk tajamnya. "Dani nggak pulang-pulang karena kamu. Kamu bikin hidup dia makin kacau. Kamu perempuan pembawa sial. Anakmu itu kutukan. Ngerti? Aku nggak mau lihat kamu di rumah ini lagi. Sekarang juga. Keluar." Aku tercekat. Jantungku seperti disayat sembilu. Anak yang ada dalam pelukanku disebut kutukan. Bayi yang kulahirkan dengan darah dan nyawa disebut pembawa sial. Hatiku remuk, tapi tanganku tetap kuat memeluknya. "Bu, di luar hujan, anak saya demam. Saya nggak tahu harus kemana." "Itu urusanmu," bentaknya keras. Lalu tanpa memberi kesempatan, ia meraih koper bututku dari bawah ranjang, melemparkannya keluar kamar, lalu menarik lenganku. Aku berusaha mempertahankan diri, tapi tubuhku lemah, tak sanggup melawan. "Aku udah cukup sabar. Kamu udah terlalu lama hidup di rumah ini kayak parasit. Keluargaku jadi miskin karena kamu. Sekarang pergilah bawa anakmu. Aku nggak peduli kamu mau tidur di jalan atau di got. Pokoknya kamu harus hilang dari rumah ini sekarang juga." Aku terlempar keluar kamar, nyaris jatuh jika tak segera menyeimbangkan tubuh. Kupeluk bayi kecilku erat-erat, dan dengan tangan gemetar aku meraih koper. Kakiku melangkah perlahan menuju pintu depan rumah, dengan sisa keberanian yang tinggal serpihan. Saat aku membuka pintu, hujan menyambutku seperti ombak yang marah. Udara dingin menggigit kulit. Bayiku menangis keras, menggigil di dadaku. Aku menoleh sekali lagi, berharap Dani akan muncul. Tapi pintu kamar kami tertutup rapat. Tak ada suara, tak ada keberanian. Lalu suara ibu mertuaku datang lagi dari belakang. "Kalau kamu masih di depan rumah ini 5 menit lagi, aku siram kamu pakai air got." Dengan sisa harga diri, aku melangkah keluar dari rumah itu. Di bawah hujan deras, dengan koper yang kuyup, bayi yang demam, dan tubuh yang sudah tak sanggup menahan beban dunia. Aku tak tahu kemana harus pergi. Keluargaku tinggal jauh di luar kota dan tak punya cukup untuk menampungku. Teman? Semua telah menjauh sejak aku menikah dan hidup dalam tempurung keluarga Dani. Aku seperti manusia tanpa nama. Seperti makhluk tak kasat mata yang baru diingat saat membawa aib. Aku berjalan tanpa tujuan, melewati gang-gang kecil yang gelap, melewati warung-warung yang sudah tutup, sambil sesekali berhenti di bawah pohon rindang untuk sekadar mengusap wajah bayiku dengan air hangat dari napasku sendiri. Aku menggigil. Anakku pun menggigil. Tapi aku harus bertahan. Aku harus tetap hidup. Karena jika aku menyerah malam itu, maka mereka akan menang. Dan aku tak akan mengizinkan mereka menang. Di tengah jalan kecil dekat masjid, aku duduk bersandar di tembok. Nafasku terengah, kakiku sakit. Bayiku mulai tenang, tubuhnya lemah tapi hangatnya masih terasa di dada. Aku peluk dia lebih erat. Lalu aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena rasa sakit yang sudah tak bisa lagi ditahan di dalam dada.
Tangis itu lepas seperti banjir yang akhirnya jebol setelah lama ditahan. Mereka boleh usir aku, mereka boleh anggap aku hina, tapi aku bersumpah, satu hari nanti aku akan buat mereka tunduk di kakiku, bukan dengan amarah, tapi dengan keberhasilan yang tak pernah mereka bayangkan. Aku tidak tahu malam itu aku tidur di mana. Yang kuingat hanyalah, aku tertidur dalam keadaan duduk, masih menggendong bayi kecilku, dengan air hujan menetes dari rambut ke pipi, dan doa panjang yang terus kuucap dalam hati. Ya Tuhan, beri aku satu hari saja. Satu hari untuk membuktikan bahwa aku bukan kutukan. Aku adalah kekuatan yang tak pernah mereka lihat. Aku bukan istri pembawa sial. Aku adalah perempuan yang dibuang malam itu, untuk bangkit dan kembali menghancurkan kesombongan mereka suatu hari nanti. Dini hari itu, aku terbangun oleh dingin yang menusuk tulang. Rasa lembab merambat dari ujung kaki ke pundakku yang membeku. Pakaian yang kupakai basah, celana panjang yang kuyup, dan kerudung tipis yang tak mampu menahan gigil membuat tubuhku lunglai. Bayiku meringkuk di dada. Napasnya pendek dan tersengal. Aku peluk ia makin erat, seperti hendak menyatukan dua nyawa dalam satu kehangatan yang tertinggal. Di hadapanku, lantai marmer dingin teras masjid menjadi ranjang malam itu. Tak ada kasur, tak ada selimut, hanya kardus yang aku temukan di samping tong sampah sebagai alas agar tubuh kecil putriku tak langsung bersentuhan dengan lantai. Masjid itu sunyi. Azan subuh belum berkumandang. Lampu-lampu luar redup, dan hanya suara hujan yang mulai reda yang menemani. Di sudut tembok masjid, seorang ibu dan bayi tidur dalam ketidakpastian. Tapi malam itu aku sadar satu hal, aku masih hidup. Dan selama aku masih bernapas, maka harapanku belum mati. Tanganku meraba tas plastik kecil yang kubawa, isi popok bayi tinggal 2, uang di dompet hanya Rp12.000, dan tidak ada baju ganti. Koper yang sempat dilempar keluar rumah telah basah kuyup, semua isinya lembab dan rusak. Tapi aku tak menangis lagi. Tidak kali ini. Air mataku sudah kering bersama harga diriku yang direnggut paksa. Sekitar pukul 5 pagi, seorang marbot masjid datang. Seorang lelaki tua dengan peci lusuh dan jaket tebal. Ia menghampiriku perlahan, lalu duduk di sampingku sambil menyeruput kopi dari termos kecil. "Bu, semalam tidur di sini ya?" tanyanya dengan suara lembut. Aku hanya mengangguk, tak sanggup bicara. Bayiku masih tidur dalam dekapanku. Bayi itu panas. "Bu, demam ya?" Aku angguk lagi. Lelaki tua itu menatapku sebentar, lalu berdiri dan masuk ke dalam. Tak lama kemudian, ia kembali membawa segelas air hangat dan selembar sarung. "Ini, buat ngelap badannya. Gantiin bajunya. Airnya buat ibu juga, biar nggak masuk angin," katanya sambil tersenyum. Tangisku nyaris pecah lagi, bukan karena sakit, tapi karena satu kebaikan kecil di tengah lautan kejam yang sebelumnya menelanku hidup-hidup. Seorang asing, yang bahkan tak tahu namaku, lebih peduli daripada keluarga yang seharusnya menjadi pelindungku. Hari itu aku tetap tinggal di masjid. Sampai siang. Marbot masjid memberiku izin, bahkan menyarankan agar aku menginap beberapa hari sampai bayi sembuh. Aku hanya bisa membungkuk dalam. Tak tahu harus berterima kasih dengan cara apa. Aku tak punya apa-apa untuk diberikan selain doa agar beliau panjang umur. 3 hari aku tinggal di teras masjid. Setiap malam aku tidur dengan beralaskan kardus dan sarung pinjaman. Siang hari aku berjalan kaki ke warung terdekat untuk membeli bubur instan anak dan air minum. Kadang mencuci pakaian bayiku di keran wudhu, menjemurnya di pagar masjid sambil berharap tak ada yang mengusir. Malu. Jangan tanya. Tapi rasa malu itu sudah terkubur jauh di belakang rasa perih yang selama ini kutelan sendiri. Suatu sore, seorang ibu muda datang ke masjid membawa 2 anak balita. Ia melihatku duduk di tangga masjid sambil menyusui. Ia menghampiri dan membuka percakapan. "Ninggalin rumah ya, Bu?" Aku tak jawab. Ia hanya tersenyum. "Saya dulu juga gitu. Suami nikah lagi. Saya ngungsi ke sini dulu, sebelum dapat kerja bersih-bersih di rumah makan dekat sini." Aku menatapnya.
Untuk pertama kalinya sejak aku terusir, aku merasa tidak sendirian. Ia menepuk bahuku pelan. Kalau ibu kuat, ibu bisa bangkit. Mulai dari nyuci piring pun gak apa-apa. Yang penting hidup gak minta. Kita bisa hidup walau dibuang. Asal jangan buang diri sendiri. Kata-kata itu menancap dalam di hati. Hari itu juga aku menguatkan diri untuk mulai mencari kerja. Aku tinggalkan bayi sesaat di bawah pengawasan Marbot, lalu keliling warung dan toko terdekat. Semuanya menolak, tapi aku tak menyerah. Di hari kelima, sebuah warung nasi sederhana memberiku kesempatan, cuma untuk bersihkan lantai dan cuci piring. Gajinya harian, kecil, hanya cukup untuk makan dan beli susu. Tapi untukku, itu awal kehidupan. Setiap pagi aku menyapu lantai, mencuci piring berminyak, menyeka meja pelanggan, sambil menahan rasa perih di kaki yang kapalan karena tidur di lantai keras. Tapi tiap kali aku melihat bayiku tidur di pojok masjid dengan tubuh mungil yang hangat, hatiku mengeras. Aku tak boleh mati di sini. Aku tak boleh lumpuh hanya karena mereka menganggapku sampah. Aku bukan istri pembawa sial. Aku adalah istri yang sedang membuktikan bahwa Tuhan tak pernah tidur. Dan benar, Tuhan tak pernah tidur. Ia hanya menunggu waktunya. Dan waktuku akan datang. Malam itu, aku berdiri di teras masjid, memandangi langit yang mulai cerah. Tak ada lagi hujan. Hanya bintang-bintang yang kembali muncul satu persatu. Aku mengepalkan tangan. Aku akan bangkit. Dari masjid inilah, aku akan melangkah. Aku tak mati. Aku baru dilahirkan kembali. Sudah 2 minggu sejak aku pertama kali tidur di teras masjid. Dan perlahan aku mulai menemukan irama hidup yang baru. Warung nasi tempatku bekerja mungkin sempit dan pengap. Tapi bagiku tempat itu seperti istana kecil. Di sana aku tidak dihina, tidak disalahkan. Dan yang paling penting, aku dibayar dari keringatku sendiri. Tak ada lagi ucapan, benalu, atau istri pembawa sial. Di tempat itu, aku adalah pekerja. Aku adalah manusia. Tapi tak selamanya hidup diam. Aku sadar, selama aku belum benar-benar berdiri kokoh, masa laluku akan terus mencoba menarikku kembali ke jurang. Dan itu terjadi, tepat di hari aku mendapat kabar baik. Hari itu, pemilik warung, Bu Yuni, memanggilku ke dapur belakang. Li, kamu kerja rapi. Ibu punya teman, pemilik restoran kecil di pinggir jalan utama. Lagi butuh orang bagian dapur. Mau nyoba? Mataku membelalak. Restoran, bukan warung kecil. Itu berarti kemungkinan gaji lebih baik, jam kerja lebih teratur, dan tempat kerja yang lebih layak. Serius, Bu? Tanyaku hampir tak percaya. Serius. Ibu udah omongin kamu. Besok kamu datang ya, jam 8 pagi. Aku mengangguk. Air mataku menetes tanpa sadar. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, aku merasa dihargai. Aku merasa diberi kesempatan kedua. Dan malam itu, aku peluk anakku lebih erat. Aku bisikan di telinganya, kita akan hidup lebih baik. Nak, ibu janji. Esoknya, aku datang ke restoran itu dengan pakaian terbaik yang kupunya, kemeja tua pinjaman Bu Yuni, celana hitam yang kusetrika sendiri semalaman, dan kerudung pudar tapi rapi. Restoran itu bersih, wangi, dan lebih besar dari yang kubayangkan. Pemiliknya, seorang pria parubaya bernama Pak Herman, menyambutku dengan ramah. Setelah wawancara singkat dan tes mencuci piring, aku langsung diterima. Kamu mulai kerja besok. Gaji harian, makan dapat, kerja dari jam 8 sampai 5. Bisa. Bisa, Pak. Saya siap. Jawabku penuh semangat. Hari pertama kerja terasa seperti mimpi. Aku mengelap meja, menyiapkan bumbu, menyusun piring, dan semua itu kulakukan dengan hati bahagia. Bayiku kutitipkan pada istri marbot masjid yang bersedia membantu menjaga, dan setiap istirahat aku pulang sebentar untuk menyusuinya. Tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama. Hari kelima aku bekerja.
Sebuah suara menyusup ke telingaku dari arah pintu restoran. Lah, ini tempatnya. Tik, lihat tuh. Dia lagi nyuci piring. Aku membeku. Suara itu. Suara yang tak akan pernah kulupakan. Suara adik iparku, Tika. Dan benar saja, saat aku menoleh, di sana ia berdiri dengan blus mahal, sepatu mengilap, dan wajah penuh ejekan. Di sampingnya ada dua temannya, sama tajamnya, sama jahatnya. Mbak Aulia, apa kabar? Wah, sekarang kerja nyuci piring ya? Luar biasa. Dulu sok-sokan jadi istri rumah tangga. Sekarang baru kerasa hidup tuh nggak semudah tidur di rumah orang. Teman-temannya terkekeh, menunjukku, lalu mengambil foto. Aku berdiri mematung, tangan menggenggam spons yang masih penuh busa. Pipiku merah. Tapi aku tahan. Aku tidak akan membiarkan harga diriku hancur lagi. Tik, kirim deh ke grup keluarga. Biar tahu tuh, si pembawa sial udah balik ke habitat aslinya. Kurasakan kepalaku berdenyut. Pak Herman, pemilik restoran, keluar dari dapur karena mendengar keributan. Ada apa ini? Tanyanya, tegas. Tika berbalik, tersenyum palsu. Oh enggak, Pak. Saya cuma kaget aja lihat kenalan saya kerja di sini. Dulu sih mentang-mentang jadi istri orang, sekarang cuci piring. Pak Herman menatapku, lalu mereka. Dan kalimatnya menyelamatkanku. Di sini, yang penting kerja dengan jujur. Nggak peduli dia siapa. Kalau kalian cuma datang buat menghina orang, saya persilakan keluar. Ini tempat kerja, bukan pasar. Wajah Tika berubah. Dia mendengus kesal, lalu menarik temannya pergi sambil bersungut-sungut. Dasar perempuan nggak tahu malu. Udah dibuang masih bisa senyum-senyum. Kita lihat aja nanti. Saat mereka pergi, tanganku gemetar. Tapi kali ini bukan karena takut. Bukan karena terhina. Tapi karena aku berhasil berdiri. Aku tetap di tempatku. Aku tidak lari. Aku tidak menangis. Aku tetap mencuci piring, menyusun gelas, dan menyelesaikan tugasku sampai jam kerja berakhir. Malam itu, aku pulang ke masjid sambil menggendong anakku yang tertawa kecil. Dan untuk pertama kalinya aku bisa menatap langit tanpa rasa kalah. Biarlah mereka menghina. Biarlah mereka tertawa. Aku sudah terlalu kuat untuk dirobohkan oleh orang yang tak pernah sanggup berjalan di jejak luka yang kutempuh sendirian. Aku bukan istri pembawa sial. Aku adalah perempuan yang berdiri meski dihina di tempat yang tak mereka sangka. Dan suatu hari, dari tempat inilah aku akan naik, ke tempat yang tak akan pernah bisa mereka sentuh. Aku tak pernah bermimpi hidupku akan berjalan sejauh ini. Dari dibuang ke hujan bersama bayi, hingga kini setiap pagi aku mengenakan celemek bersih, berdiri di dapur restoran yang wangi, dan menyapa pelanggan dengan senyum meski tubuh masih sering lemas karena kurang makan dan kelelahan. Tapi hari-hari berat itu terasa sedikit lebih ringan karena aku tahu aku sedang bergerak. Bukan lagi hidup yang menyeretku, melainkan aku yang perlahan mulai menjemput hidupku kembali. Restoran tempatku bekerja semakin ramai. Nama Pak Herman, bosku, memang sudah dikenal di kalangan warga sekitar sebagai pemilik rumah makan yang enak dan bersih. Tapi yang membuatku kaget bukan karena makin banyak pesanan, melainkan karena kedatangan seorang pria muda yang tiba-tiba sering muncul di restoran sejak seminggu terakhir. Ia tinggi, kulitnya sawo matang, rambutnya tersisir rapi, dan penampilannya selalu bersih serta elegan. Namanya Reno, anak sematawayang Pak Herman, lulusan manajemen bisnis, dan baru kembali dari luar kota setelah bertahun-tahun bekerja di luar negeri. Ia datang sebagai pengganti Pak Herman yang ingin mulai pensiun perlahan. Awalnya aku tak banyak bicara dengannya. Aku pikir dia seperti bos muda pada umumnya, sok sibuk, sok penting, dan tak peduli pada staf dapur. Tapi Reno berbeda. Ia menyapa semua orang dengan sopan, tidak pernah memandang rendah kami para pekerja kasar, bahkan sering membantuku saat jam makan siang padat. Ia pernah berdiri di sampingku mencuci piring, dan saat aku kikuk karena merasa canggung, ia hanya tertawa kecil dan berkata,
Nggak usah takut. Aku cuma bantu. Lagian kalau piring numpuk, kamu bisa kecapean nanti. Aku terdiam. Belum pernah ada lelaki, bahkan suamiku dulu, yang peduli pada keadaanku seperti itu. Hari-hari berlalu, dan kehadiran Reno semakin dekat denganku. Ia sering menanyakan kabar anakku. Ia pernah diam-diam membelikanku sandal baru saat melihatku memakai sandal jepit bolong yang kukeringkan di bawah matahari. Ia tak pernah banyak bicara soal hidupku, tapi sorot matanya selalu lembut setiap kali menatapku, seolah ada sesuatu yang tak bisa ia ucapkan. Aku mulai takut. Takut karena mulai merasa nyaman. Takut karena mulai merasa aman. Takut karena hati kecilku diam-diam mulai membuka pintu yang selama ini kukunci rapat-rapat. Aku tak mau jatuh hati pada siapapun. Luka dari Dani dan keluarga mertuaku masih terlalu dalam. Tapi Reno hadir dengan ketulusan yang tak bisa kuabaikan. Sampai suatu hari, sesuatu terjadi. Restoran sangat ramai siang itu. Aku sibuk di dapur saat Reno memanggilku. Ia menyodorkan sebuah kardus kecil. Ini buat anak kamu. Ya, susu dan popok. Aku lihat kamu kemarin nyari-nyari ke warung, tapi kayaknya harganya lagi naik semua. Aku menahan napas. Mataku panas. Bukan karena barang yang ia beri, tapi karena perhatian itu membuatku merasa dihargai sebagai ibu. Tapi sebelum aku sempat berkata apa-apa, suara tajam terdengar dari arah pintu restoran. Wah, ternyata bener ya. Si peliharaan itu udah naik pangkat. Aku membalikan badan, dan hatiku langsung terjun ke jurang. Tika berdiri di depan restoran bersama dua temannya, dengan wajah puas melihat kekacauan yang akan ia ciptakan. Ia melangkah mendekat, menatapku dan Reno bergantian. Reno, kamu hati-hati loh. Kamu tahu nggak? Cewek yang kamu belain ini mantan istri kakakku. Dulu hidupnya numpang di rumah kami, terus dibuang karena cuma bisa bawa sial. Dia itu perempuan murahan yang manja dan nggak berguna. Reno tertegun. Matanya beralih padaku. Aku membeku. Semua mata di restoran menatap kami. Jantungku berdebar keras. Tika tertawa puas. Dan sekarang apa? Dia tinggal di masjid, ngemis kerjaan dari orang tua kamu, terus sekarang sok-sokan dideketin anak bos. Gila, kamu tuh drama sinetron ya, Li. Aku ingin lari. Aku ingin menghilang. Tapi Reno melangkah maju, berdiri di depanku, menatap Tika tajam. Saya nggak peduli masa lalu Mbak Aulia. Yang saya tahu, dia kerja jujur. Dia nggak pernah minta-minta, nggak pernah ngeluh. Dan dia ibu dari anak kecil yang dia besarkan sendiri tanpa bantuan siapapun. Jadi kalau kamu cuma datang buat mempermalukan dia, kamu boleh pergi sekarang juga. Tika terdiam. Wajahnya merah padam. Ia tak menyangka Reno akan membelaku. Tapi sebelum pergi, ia sempat berbisik ke telingaku. Kita lihat aja, Li. Kamu bisa pura-pura kuat sekarang, tapi masa lalu kamu itu bau. Cepat atau lambat, dia juga akan jijik sama kamu. Semua orang pasti akan jijik. Hari itu aku pulang dengan langkah gontai. Reno tak bicara banyak, tapi sorot matanya berubah. Bukan marah, bukan jijik, tapi bingung. Dan itu membuatku takut lebih dari apapun. Aku tahu, rahasiaku tak bisa kusimpan lama. Aku tahu, pada akhirnya, dunia akan tahu siapa aku. Seorang perempuan yang pernah dibuang, pernah diinjak, dan pernah disebut pembawa sial. Tapi aku tak akan sembunyi. Aku tak akan lari. Karena yang harus malu bukan aku, melainkan mereka yang membuangku saat aku paling rapuh. Jika Reno pergi, aku siap. Tapi jika dia tetap tinggal, mungkin untuk pertama kalinya, aku bisa percaya bahwa cinta tak selalu lahir dari luka yang manis. Aku bukan istri pembawa sial. Aku adalah perempuan yang bertahan, bukan perempuan yang menyembunyikan aib. Masa laluku adalah luka, tapi kini aku menjahitnya dengan keberanian. Sejak Tika muncul dan meludahkan semua aib masa laluku di depan umum,
Hidupku kembali seperti medan ranjau. Setiap langkah terasa seolah akan meledakkan luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Reno memang tidak menjauh, tapi sikapnya berubah. Ia lebih banyak diam. Tatapannya sering kosong, seperti sedang menimbang sesuatu yang tak sanggup ia bicarakan langsung padaku. Aku memaklumi. Mungkin ia syok, mungkin ia kecewa. Dan aku tak bisa memaksanya untuk mengerti tentang luka yang tak pernah ia lihat langsung saat itu. Namun, aku tetap bekerja. Aku tetap mencuci piring, menyusun alat makan, menyiapkan dapur, dan mengisi semua hariku dengan kerja keras. Bukan karena aku ingin terlihat kuat, tapi karena aku tidak punya pilihan lain. Hidupku harus terus berjalan. Bayiku butuh susu. Aku butuh penghasilan. Dan aku butuh bukti. Bukti bahwa aku bukan beban. Aku bukan kutukan seperti yang selalu mereka tanamkan di kepala Dani. Suatu siang, restoran kembali ramai. Ada acara makan siang dari pegawai kantor sebelah. Aku sibuk bolak-balik dari dapur ke ruang makan. Reno membantu di bagian kasir. Tapi dari sudut mata, aku bisa lihat seorang pria berdiri di seberang jalan, mengenakan jaket lusuh dan celana panjang yang kumal. Matanya menatapku tak berkedip. Darahku terasa berhenti mengalir. Dani. Wajahnya jelas. Kumis tipis, dagu tirus, kulit menghitam oleh panas. Ia terlihat jauh lebih tua dari terakhir kali kulihat. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan ada tatapan yang dulu tak pernah kupahami, penyesalan. Aku berpaling, berpura-pura tak melihat. Tapi hatiku gemetar. Reno mendekat padaku, mungkin menyadari perubahan wajahku. "Kamu kenapa?" bisiknya. Aku tak menjawab, tapi mataku tak bisa sembunyikan kegelisahan. Reno menoleh ke arah yang kutatap, dan ketika ia melihat Dani, alisnya langsung mengernyit. "Dia siapa?" Aku menunduk. "Mantan suamiku." Reno diam. Tapi saat Dani mulai mendekat ke pintu restoran, Reno langsung berdiri di depan pintu, menghadangnya. "Maaf, ada keperluan apa?" Dani terhenti. Ia mengangkat tangan, mencoba tersenyum, tapi senyumnya pahit. "Saya cuma mau bicara sebentar sama istri saya." "Dia bukan istri Anda lagi," jawab Reno tegas. "Dan kalau Anda datang untuk mengganggunya, saya minta Anda pergi." Dani tertegun. "Saya tahu saya salah. Saya tahu saya buang dia. Tapi, saya cuma mau lihat anak saya. Sekali aja." Reno melirik ke arahku. Aku berdiri kaku. Mataku panas. Bukan karena rindu, tapi karena luka lama seperti dibuka paksa kembali. Aku mendekat, dengan suara serendah mungkin. "Mas, kamu sudah buang aku. Kamu biarkan ibumu hina anak kita. Kamu pilih diam waktu aku ditendang dari rumah. Dan sekarang kamu datang setelah aku bisa berdiri sendiri." Aku nyesel. "Li." Suara Dani gemetar. "Maafku udah lama selesai, Mas. Tapi hidupku sekarang bukan untuk mengenang masa lalu. Aku udah punya jalanku. Dan kamu bukan bagian dari itu." Aku berbalik. Reno berdiri diam di sebelahku. Tapi sebelum aku masuk ke dalam restoran, Reno berkata dengan suara datar namun dingin, "Pergilah sebelum saya panggil keamanan. Tempat ini bukan untuk orang yang datang hanya untuk menyakiti lagi." Dani menunduk. Tanpa sepatah kata pun, ia berbalik dan pergi. Langkahnya berat. Tapi aku tidak merasa puas. Aku tidak merasa menang. Yang aku rasakan adalah akhir dari satu bab luka yang akhirnya ditutup secara utuh. Hari itu, di bawah langit yang cerah, aku benar-benar bebas dari bayang-bayang Dani. Di dalam restoran, Reno tak banyak bicara. Tapi saat semua pelanggan pergi dan hanya kami berdua yang tersisa di meja dapur, ia akhirnya buka suara. "Aku tahu kamu punya masa lalu. Semua orang punya. Tapi yang penting itu bukan masa lalumu, tapi caramu keluar dari sana." Aku menatapnya. "Aku lihat kamu gak cuma bertahan, Li,
Tapi kamu bangkit. Kamu kuat. Dan buatku, itu jauh lebih berharga dari sekadar cerita indah. Air mataku tak tertahan. Aku menunduk, menggigit bibir, menggenggam celemek yang kusut. Terima kasih, karena kamu gak pergi. Reno tersenyum kecil. Kamu bukan perempuan yang mudah dikasihani. Kamu perempuan yang layak dihormati. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa dihargai sebagai manusia. Bukan sebagai istri, bukan sebagai mantan menantu, bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang berani hidup kembali. Aku bukan istri pembawa sial. Aku adalah perempuan yang tidak menunggu diselamatkan. Aku menyelamatkan diriku sendiri. Dan sekarang, ada orang yang melihatku bukan dari masa laluku, tapi dari cahaya yang kini kupancarkan. Hari itu restoran penuh. Suasana riuh dengan suara pelanggan yang sibuk berbincang sambil menunggu makanan tersaji. Aroma kaldu panas, gorengan segar, dan sambal ulek memenuhi udara. Aku sedang membersihkan meja dekat kasir saat langkah cepat dan keras terdengar dari pintu depan. Beberapa pelanggan menoleh. Aku pun refleks mendongak. Dan seperti kilat menyambar dari langit yang terang, aku membeku. Dia datang. Ibu mertuaku. Dengan kebaya brokat warna marun yang mencolok, sepatu hak tinggi, dan wajah penuh racun kebencian, ia melangkah seperti petir yang siap memporak-porandakan segalanya. Di belakangnya ada dua wanita yang pernah kulihat di rumah mertua, tetangga yang selalu ikut menghakimi saat aku dimaki-maki. Salah satunya memegang ponsel dan mulai merekam sejak dari pintu masuk. Aku bilang juga apa? Dia di sini. Dasar perempuan gak tahu malu. Aku hanya berdiri, tak bisa berkata apa-apa. Semua mata mengarah padaku. Reno yang berada di meja belakang langsung berdiri dan menghampiri. Ada apa ini, Bu? Tanyanya sopan tapi tegas. Ibu mertuaku menunjuk wajahku. Telunjuknya gemetar karena emosi. Kamu jangan pura-pura nggak tahu. Perempuan murahan ini sudah merusak rumah tangga anak saya. Dulu aja udah saya usir karena cuma jadi beban. Sekarang sok cantik jadi pelakor? Kamu pikir kamu siapa? Suasana restoran hening. Pelanggan berhenti makan. Semua karyawan terpaku. Aku menarik napas, mencoba tetap tenang. Tapi tangan dan kakiku sudah gemetar. Saya nggak pernah ganggu siapapun. Bu, saya cuma kerja di sini. Saya nggak pernah cari Dani lagi. Justru kalian yang buang saya, saat saya dan anak saya hampir mati di tengah hujan. Jangan drama kamu. Dasar perempuan pembawa sial. Kamu pikir kami nggak tahu kamu udah deketin bos restoran ini biar hidupmu enak lagi? Kamu pikir kamu bisa dapat kehidupan mewah dari laki-laki baru? Dasar gak tahu malu. Teriaknya, makin keras. Seketika Reno berdiri di hadapanku, membentengi tubuhku dari amukan ibu mertuaku. Cukup, Bu. Suaranya rendah namun menusuk. Saya tidak tahu siapa ibu, dan saya tidak peduli siapa ibu. Tapi saya tidak akan diam melihat orang saya dipermalukan di tempat kerja saya. Mbak Aulia kerja dengan jujur, tak pernah mengganggu siapapun. Dan soal perasaan saya, itu bukan urusan siapapun. Mata ibu mertuaku membelalak. Jadi, kamu memang naksir perempuan ini? Perempuan bekas anak saya? Ya ampun, dasar laki-laki buta. Kamu gak tahu dia itu tukang bawa sial. Hidup anak saya hancur sejak nikah sama dia. Jadi juru parkir. Jadi miskin, jadi hina. Itu semua karena perempuan ini. Apa ibu tahu kenapa hidup anak ibu hancur? Bukan karena Aulia. Reno menyela. Tapi karena dia dan kalian memperlakukan perempuan ini seperti binatang. Kalian buang dia, hina dia, aniaya dia, dan sekarang kalian marah karena dia bangkit tanpa bantuan siapapun. Ibu mertuaku mencoba menyahut. Tapi Reno maju satu langkah. Kalau hari ini ibu masih punya harga diri, pulanglah. Karena jika tidak, saya akan melaporkan ini sebagai tindakan pencemaran nama baik dan pelecehan di tempat kerja.
Kami punya CCTV. Kami punya bukti. Dan saya tidak segan. Ponsel yang merekam langsung diturunkan. Dua wanita di belakang ibu mertuaku saling pandang dengan panik. Sementara ibu mertuaku hanya menatapku dengan mata penuh kebencian. Kamu belum menang, Lee. Ingat itu. Kamu belum menang. Aku menatapnya lurus. Saya nggak perlu menang, Bu. Karena saya nggak pernah ikut perlombaan kotor kalian. Saya cuma ingin hidup saya kembali. Tapi kalau ibu datang lagi dan membawa kebencian ke tempat kerja saya tidak akan diam lagi. Wajahnya merah padam. Tapi akhirnya ia pergi. Suara sepatunya beradu keras dengan lantai restoran yang dingin. Pelanggan mulai bergumam. Beberapa malah memberi tepuk tangan pelan. Aku masih berdiri kaku. Napasku pendek. Jantungku berdetak begitu cepat. Reno menoleh padaku. Kamu nggak apa-apa. Aku mengangguk. Tapi air mataku tak bisa lagi ditahan. Terima kasih. Karena kamu berdiri di sini saat aku benar-benar sendirian. Hari itu aku pulang dengan langkah berat tapi hati lebih tenang. Bayiku kutimang di pangkuan saat ia tertidur. Aku tatap wajah mungilnya. Lalu aku tersenyum. Lihat, Nak, ibu tidak lari. Ibu tidak menyerah. Walaupun seluruh dunia menghina ibu, tapi ibu tetap di sini, dan akan terus di sini, sampai kamu besar dan tahu bahwa ibu pernah dibuang, tapi ibu tidak pernah mengizinkan siapapun menghancurkan kita. Aku bukan istri pembawa sial. Aku adalah perempuan yang berdiri di tengah badai, diteriaki, dihina, dipermalukan, tapi tak pernah jatuh. Dan kini, aku lebih kuat dari sebelumnya. Karena cinta dan keberanian yang tidak lagi bisa mereka sentuh. 2 bulan telah berlalu sejak kejadian di restoran saat ibu mertuaku datang membawa aib, fitnah, dan keributan. Dan meski luka itu belum sembuh sepenuhnya, aku bersyukur karena Reno berdiri di pihakku. Dia bukan sekadar bos, dia bukan sekadar lelaki yang peduli, dia mulai jadi cahaya yang menyirami kebun hatiku yang lama tandus dan tak percaya cinta. Suasana restoran semakin hidup, pelanggan makin banyak, dan aku yang dulunya cuma tukang cuci piring kini diberi kepercayaan lebih. Pak Herman, yang semakin sering tinggal di rumah karena kondisi kesehatannya, memanggilku ke kantor kecil di pojok dapur suatu sore. Aulia, kamu kerja nggak cuma rajin, tapi jujur dan penuh tanggung jawab. Reno udah cerita juga soal kedisiplinan kamu. Saya dan dia sepakat. Kamu cocok jadi manajer operasional di sini. Kamu mau? Aku tercekat. Air mataku langsung menggenang. Saya? Pak, saya nggak pernah. Pak Herman tersenyum. Kamu pernah dihina, pernah dibuang. Tapi kamu nggak pernah balas dengan kemarahan. Kamu lawan semua itu dengan kerja keras. Itu manajer sejati. Kamu layak. Hari itu aku diangkat jadi manajer. Bukan karena aku punya gelar. Bukan karena aku cantik. Tapi karena aku berdiri di antara puing-puing dan tetap bertahan. Aku pulang dengan membawa kabar itu kepada bayi kecilku, yang kugendong sambil menitikkan air mata haru. Kita naik tangga baru. Nak, satu persatu. Ibu bukan pembawa sial. Kita cuma diuji Tuhan lebih dulu. Namun seperti biasa, hidup tak pernah membiarkan kebahagiaan datang tanpa ujian baru. Seminggu setelah aku menjabat sebagai manajer, sesuatu yang tak pernah kubayangkan terjadi. Saat aku baru saja selesai memeriksa inventaris dapur, aku menerima kabar dari istri marbot masjid yang biasa menjaga bayiku. Seseorang mencoba membawa anakku dari teras masjid. Aku langsung berlari, tanpa pamit, meninggalkan Celemek, meninggalkan restoran. Nafasku tersengal. Dalam benak hanya satu nama, ibu mertuaku. Dan benar, saat aku tiba, bayi kecilku sudah menangis dalam pelukan istri marbot, sementara seorang wanita parubaya dengan tas mahal dan parfum menyengat tengah berteriak-teriak. Anak ini cucu saya. Saya berhak ambil dia. Aku menahan napas. Lututku lemas. Ibu, apa yang ibu lakukan?
Anak itu bersamaku. Aku ibunya. Ibu mertuaku menoleh. Wajahnya merah marun, rambutnya berantakan, matanya gila. Kamu gak pantas urus dia. Kamu cuma pembawa sial. Hidup Dani hancur sejak kamu masuk. Sekarang aku akan bawa cucu aku. Biar tumbuh di rumah yang benar. Biar aku ajari jadi manusia yang benar. Aku berdiri menghadangnya. Saya ibunya. Anak itu darah saya. Daging saya. Ibu gak punya hak sedikit pun. Tapi wanita itu seperti kesetanan. Ia merenggut lenganku, mencoba merebut bayi dari pangkuan penjaganya. Aku menghalangi, tubuhku jadi tameng. Istri marbot berteriak memanggil warga, dan beberapa tetangga segera datang, melerai, menghadang. Bu, jangan main ambil. Ini anak Aulia. Kami semua saksi dia rawat dari bayi sampai sekarang. Namun ibu mertuaku justru histeris. Anak ini harus diselamatkan dari perempuan itu. Jangan sampai jadi sial juga kayak ibunya. Aku menangis. Bukan karena takut, tapi karena tak pernah menyangka seorang nenek bisa sekejam ini. Aku peluk bayiku erat-erat. Tubuhku gemetar. Polisi akhirnya datang setelah dipanggil warga. Saat ibu mertuaku ditanya, ia tetap bersikeras bahwa cucunya harus tinggal bersamanya. Tapi aku punya bukti. Surat kelahiran, akta kelahiran, foto, saksi. Dan yang paling kuat, aku punya keberanian untuk melawan. Setelah kejadian itu, Reno mengajakku bicara serius. Ia melihat semua rekaman yang dikirim warga. Ia tahu bahwa luka yang kutanggung bukan luka biasa. Aku nggak bisa diam lagi. Li, kamu harus dilindungi secara hukum. Kita perlu buat surat perlindungan. Dan, aku akan bantu kamu sekuat yang aku bisa. Aku menunduk. Kalau kamu terlibat, hidup kamu bisa jadi ribet. Reno, aku tahu siapa yang aku lawan. Mereka tega menghancurkan hidupku dari dulu. Mereka bisa balik nyerang kamu juga. Reno memegang tanganku. Justru karena itu aku harus berdiri. Karena kalau bukan aku, siapa lagi yang akan berdiri di samping kamu tanpa takut akan kotor oleh luka masa lalu kamu? Tangisku pecah. Dalam pelukan Reno, aku tak lagi merasa sendiri. Hari itu kami mulai memproses surat perlindungan. Aku mendaftarkan hak asuh tunggal secara hukum. Aku mencari pengacara pro bono yang dibantu oleh teman Reno. Dan dari restoran kecil ini, aku mulai membangun benteng yang dulu diruntuhkan dengan satu kalimat hinaan. Kamu istri pembawa sial. Tapi hari itu juga aku sadar, mereka belum selesai. Mereka akan datang lagi. Dengan cara lain. Dengan strategi yang lebih licik. Tapi kali ini, aku tak akan jatuh lagi. Aku bukan istri pembawa sial. Aku adalah ibu, perempuan, dan manusia yang berdiri di atas kehormatan. Mereka bisa mencoba 1000 cara. Tapi aku akan melawan 1001 kali lebih keras. Karena kini, aku punya cinta. Aku punya perlindungan. Aku punya keberanian. Dan aku punya diriku sendiri. Aku tak pernah menduga roda hidup bisa berputar sejauh ini. Beberapa bulan lalu aku dan bayiku tidur di teras masjid. Dikejar-kejar rasa lapar dan hinaan yang tak kunjung henti. Tapi kini, aku berdiri tegak dengan seragam manajer restoran. Digaji layak, dihormati oleh karyawan dan pelanggan, dan didampingi seorang pria yang benar-benar melihat nilai dalam diriku, bukan dalam status atau masa lalu. Dan di tengah kesibukanku memperbaiki hidup, Tuhan memberi satu kabar tak terduga, peluang yang membuka pintu pembalasan dengan cara paling elegan. Itu bermula dari kabar yang kudengar lewat obrolan Bu Yuni dan Pak Herman saat makan siang. Rumah warisan tua di pinggir pasar, rumah tempat aku dan Dani dulu tinggal bersama ibu mertuaku, akan dilelang diam-diam oleh ahli waris lain karena suratnya masih atas nama almarhum ayah Dani dan belum dibalik nama. Rupanya, sejak keluarga Dani kesulitan keuangan akibat Dani jadi juru parkir dan gagal membayar utang koperasi, keluarga mereka terpaksa menjual diam-diam sebagian aset warisan. Tapi karena sertifikatnya masih atas nama kakek dari pihak ayah,
Semua ahli waris bisa ikut lelang, dan pembeli dari luar juga bisa ikut serta. Mataku membelalak saat melihat nama rumah itu di brosur lelang. Itu rumah yang dulu kutinggali selama 3 tahun. Tempat aku dihina, dipaksa cuci baju semua keluarga, disuruh tidur di dapur, dan akhirnya diusir tengah malam bersama bayiku hanya karena suamiku kehilangan pekerjaan. Dan kini, rumah itu akan dijual. Tak kutunggu lama. Aku temui Reno. Kukatakan padanya bahwa aku ingin beli rumah itu, bukan karena aku ingin tinggal di sana, tapi karena aku ingin merebut kendali yang dulu mereka rampas dariku. Aku akan bantu kamu, Lee, kata Reno. Tapi pastikan kamu siap. Kalau ini kamu lakukan untuk balas dendam, pastikan itu balas dendam yang paling berkelas. Hari lelang itu datang. Dengan jantung berdegup, aku dan Reno duduk di antara puluhan orang. Ada beberapa peserta yang tidak kukenal, dan ada juga wajah yang familiar, Tika dan ibunya. Mereka duduk di baris paling depan, tertawa-tawa angkuh, mungkin menyangka bahwa mereka akan memenangkan rumah itu dengan cara kotor seperti biasa. Mereka tidak tahu, aku diam-diam didukung oleh Pak Herman dan beberapa rekan bisnisnya. Mereka membantu meminjamkan dana lunak, dan sisanya aku tabung dari gajiku selama beberapa bulan terakhir. Ketika nama rumah itu disebut dan penawaran dimulai, aku ikut angkat tangan. 100 juta, 150 juta, 200 juta. Tika menoleh saat melihatku ikut menawar. Wajahnya memucat. Ia berbisik pada ibunya. Ibu mertuaku menoleh ke arahku, menatapku tajam seperti hendak membakar wajahku. Tapi aku tak bergeming. 250 juta. 300 juta. Mereka terus menawar. Tapi aku tak menyerah. Sampai akhirnya 350 juta. Penawar atas nama Aulia Fatimah. Ada yang lebih tinggi. Sun. Sekali, 2 kali, 3 kali. Terjual. Ruang lelang riuh. Tapi aku tak peduli pada suara itu. Yang aku lihat hanya wajah ibu mertuaku yang berubah dari merah marun menjadi kelabu kusam. Tika menjambak tasnya. Aku berdiri pelan, menatap mereka, dan hanya berkata satu kalimat. Kalian usir aku dari rumah itu. Sekarang rumah itu milikku. 3 hari kemudian, aku datang ke rumah itu bersama notaris, petugas kelurahan, dan 2 polisi pengawal dari pengadilan. Surat resmi pengosongan bangunan telah ditandatangani. Surat hak milik sudah sah. Di depan pagar, ibu mertuaku mengamuk. Kamu pikir kamu siapa, hah? Dasar pelacur kelas bawah. Kamu cuma numpang hidup dari bos kamu. Kamu nggak pantas punya rumah ini. Tika ikut membentak. Rumah ini warisan keluarga kami. Kamu nggak punya darah di sini. Aku mengangkat surat hak milik. Tapi aku punya hukum. Dan aku tidak akan izinkan kalian tinggal 1 malam pun lagi di rumah yang kalian jadikan penjara buatku dulu. Aku melangkah masuk. Petugas mulai mengemas barang-barang mereka. Ibu mertuaku berteriak histeris. Bahkan mencoba memaki Reno yang ikut mengawalku. Tapi semua itu seperti suara serangga. Berisik, menjijikan, tapi tak berarti apa-apa. Karena hari itu, aku bukan lagi Aulia yang diusir. Aku adalah pemilik. Beberapa hari kemudian, aku tidak tinggal di rumah itu. Aku sewa ke orang lain, dan uang sewanya kugunakan untuk pendidikan anakku. Rumah itu tak lagi punya kenangan. Tapi rumah itu kini jadi simbol bahwa aku pernah jatuh di tempat itu. Tapi kini aku berdiri dan merebutnya kembali dengan kepala tegak dan nama baik yang tak lagi bisa mereka injak. Aku bukan istri pembawa sial. Aku adalah perempuan yang pernah mereka buang, tapi kini berdiri di pintu rumah mereka sambil membawa kunci dan kekuasaan. Tak perlu membalas dengan tangan, karena kemenangan terbaik adalah saat mereka harus keluar dari rumah yang dulu mereka banggakan, karena surat sah itu kini milikku. Malam itu udara hangat, angin bertiup lembut di antara pepohonan yang berdiri tenang di halaman balai RT. Suasana ramai. Para ibu duduk rapi dengan kain batik dan daster bersih. Para bapak duduk di bangku plastik mengobrol pelan sambil sesekali menatap ke depan.
Di panggung kecil yang dihias sederhana dengan kain merah dan lampu sorot kuning hangat, Ketua RT berdiri dengan mik di tangan, memanggil satu persatu nama warganya untuk maju menerima penghargaan kecil, entah penghargaan kader posyandu, warga teladan, UMKM inspiratif. Aku tidak menyangka malam itu akan menjadi malam yang membuka luka dan menutupnya sekaligus. Beberapa hari sebelumnya, aku menerima undangan resmi dari Pak RT. Katanya, aku diundang sebagai tamu kehormatan untuk berbagi cerita inspiratif di malam warga tahunan. Aku sempat ragu. Aku bukan orang penting. Aku bukan tokoh masyarakat. Aku hanya perempuan yang bertahan hidup, yang pernah ditendang keluar dari rumah dengan bayi dalam pelukan. Tapi Reno memegang tanganku malam itu dan berkata, "Kalau kamu gak angkat suara sekarang, akan terus ada perempuan yang disalahkan karena miskin, karena ditinggal, karena dianggap sial. Dan kamu bisa jadi suara mereka." Aku diam. Tapi kata-kata itu menancap. Aku tahu, ini bukan sekadar tentangku. Ini tentang semua perempuan yang pernah dianggap bukan siapa-siapa. Dan malam itu, aku hadir dengan kepala tegak, mengenakan kebaya sederhana berwarna biru tua, rambut diikat rapi, dan anakku dalam gendongan Reno. Saat namaku dipanggil, suasana mendadak hening. Semua mata menoleh padaku. Beberapa wajah kaget. Mereka pasti mengenalku sebagai istri Dani, yang dulu tinggal di rumah pinggir pasar, yang pernah diusir ibu mertuanya malam-malam, yang dulu membawa bayi dan menangis di pos ronda. Tapi malam ini aku berdiri bukan sebagai cerita bisik-bisik, tapi sebagai saksi hidup dari kehancuran dan kebangkitan. Aku ambil mik. Tanganku gemetar, tapi suara harus keluar. Nama saya Aulia. Mungkin sebagian dari bapak ibu masih ingat, saya dulu tinggal di rumah belakang yang dekat warung Bu Erni. Saya menikah muda. Lalu hidup saya seperti neraka. Saya dijadikan pembantu, tak dihargai, dan akhirnya diusir saat suami saya kehilangan pekerjaan. Malam itu saya tidur di teras masjid dengan anak saya yang masih merah, tanpa bantuan siapapun. Semua mata menatap, tak satu pun suara terdengar. Yang menyakitkan bukan hanya karena saya diusir, tapi karena saat itu tak ada satu tetangga pun yang membela saya. Semua diam. Semua memilih percaya pada ibu mertua saya yang bilang saya pembawa sial. Bahkan saat saya menangis minta tolong, yang saya dapat hanya tatapan kasihan tanpa uluran tangan. Beberapa warga menunduk. Suasana makin sunyi. Tapi saya tidak mati. Saya kerja. Saya bangkit. Saya berdiri sendiri. Saya kerja dari cuci piring hingga jadi manajer restoran. Saya sekolahkan anak saya rawat diri saya, dan saya kembali. Bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa perempuan seperti saya tidak pantas dikasihani. Kami hanya butuh kesempatan untuk membuktikan. Air mata jatuh dari pipi beberapa ibu-ibu. Pak RT mengangguk kecil. Istrinya mengusap matanya. Saya beli rumah yang dulu saya diusir darinya. Saya usir orang-orang yang dulu bilang saya aib keluarga. Tapi saya tidak dendam. Saya hanya ingin hidup saya kembali. Dan malam ini saya berdiri di sini, bukan karena saya sempurna, tapi karena saya tidak menyerah. Aku menunduk perlahan. Dan jika ada satu saja perempuan lain di antara kita yang pernah mengalami hal seperti saya ingin kalian tahu, kalian tidak sendiri. Dunia boleh kejam, tapi kita bisa lebih kuat dari yang mereka kira. Lalu, suara itu datang. Tepuk tangan. 1, 2, 3. Lalu seluruh ruangan bergemuruh. Para ibu berdiri. Para bapak mengangguk. Beberapa orang menangis. Pak RT mendekat dan memelukku. Kami minta maaf, Aulia, karena dulu kami diam. Tapi kamu perempuan terkuat yang pernah kami kenal. Malam itu aku pulang dengan napas lega. Bukan karena mereka memuji, tapi karena untuk pertama kalinya, aku tak lagi ditatap sebagai korban. Aku ditatap sebagai pemenang. Aku bukan istri pembawa sial. Aku adalah saksi bahwa luka tak selalu jadi akhir. Kadang,
Luka adalah jalan yang menuntun kita ke panggung, bukan untuk menangis, tapi untuk berdiri dan berkata, "Aku masih di sini, dan aku tidak hancur." Langit sore itu berwarna kelabu. Gerimis turun lembut membasahi halaman restoran yang sedang sepi karena hujan. Aku duduk di meja kasir, menutup laporan keuangan sambil sesekali menatap ke arah luar jendela. Dalam keheningan itu, aku merasa damai. Ada ketenangan yang tumbuh dalam hatiku. Ketika dulu tiap gerimis terasa seperti kutukan yang membawa kenangan pahit, kini hujan terasa seperti tanda kebersihan, tanda bahwa luka-luka lama benar-benar telah dibasuh oleh waktu. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Seseorang datang tergesa, basah kuyup berdiri di ambang pintu kaca. Aku menoleh. Dunia seperti berhenti berputar sejenak. Di sanalah dia, Dani, dengan rambut lepek menempel di dahi, wajah kusam, mata bengkak, tubuhnya kurus. Baju yang ia kenakan terlihat kumal dan longgar, seperti sisa-sisa dari masa kejayaannya yang telah lama tenggelam. Aku berdiri perlahan, tapi tak ada rasa panik, tak ada rasa cinta, tak ada dendam. Yang ada hanya jeda. Jeda antara aku yang dulu dan aku yang kini. Dan jarak di antara kami seperti jurang yang tak akan bisa ia seberangi lagi. "Lia," suaranya bergetar. Aku cuma mau bicara." Reno yang sedang menyapu lantai belakang langsung keluar dan berdiri di sampingku. Dani memandangi Reno sejenak, lalu menunduk, seperti sadar bahwa ia sudah kalah dari semua sisi. Aku membuka pintu, berdiri di ambang. "Kamu datang untuk apa, Dani?" Ia menunduk lebih dalam. "Aku nyesel, Lia. Demi Allah aku nyesel. Tiap malam aku mimpin kamu dan anak kita. Aku kehilangan kerja, ditinggal ibu, Tika kabur bawa motor satu-satunya. Hidupku habis, Li, hancur." Aku menatapnya tanpa ekspresi. "Bukankah itu yang dulu ibu kamu bilang? Bahwa aku pembawa sial? Tapi kenapa justru setelah aku pergi, hidupmu justru makin hancur?" Dani menggigit bibirnya. "Aku salah. Aku lemah. Aku dibutakan oleh omongan ibu, Lia. Aku sadar sekarang. Kamu bukan beban. Kamu perempuan paling kuat yang pernah aku kenal. Aku nggak minta banyak. Aku cuma mau balik sama kamu, sama anak kita." Aku tertawa pelan. Sebuah tawa getir yang tak pernah aku bayangkan bisa keluar dengan ringan. "Kamu datang sekarang, setelah kamu dan keluargamu buang aku kayak sampah? Setelah aku cakar-cakar nasib sendiri biar bisa berdiri lagi? Setelah aku beli kembali rumah tempat kalian mengusirku? Kamu pikir ini film sinetron yang bisa diputar ulang dan semua bisa baik-baik saja?" Dani menangis. Matanya merah. Lututnya goyah. "Aku gak bisa hidup tanpamu, Li. Aku gak punya siapa-siapa lagi." Aku menoleh ke samping. Reno berdiri di sana, mengenakan kaos hitam sederhana, memegang payung, dan memandangku penuh keteguhan. Aku menggenggam tangannya perlahan, lalu memandang Dani. "Kamu tahu kenapa aku bisa hidup sekarang, Dani? Karena aku berhenti berharap dari orang-orang kayak kamu. Karena aku berhenti menanti maaf dari mereka yang bahkan tak tahu cara menghargai cinta." Aku melangkah keluar, berdiri berhadapan dengannya. Reno tetap di sisiku. Ini Reno. Dia bukan pangeran. Dia juga bukan orang sempurna. Tapi satu hal yang tak pernah kamu lakukan, dia berdiri di sampingku bahkan ketika seluruh dunia memanggilku beban. Dani menunduk, bahunya bergetar menahan tangis. "Aku udah selesai dengan masa lalu. Dani, kamu boleh menyesal. Tapi penyesalan kamu tidak menghapus luka. Kamu boleh minta kembali. Tapi aku bukan perempuan yang bisa kau rebut lagi. Aku bukan Aulia yang dulu menangis di depan pintu rumahmu. Aku sekarang perempuan yang bahkan bisa menutup pintu itu sendiri." Reno merangkul bahuku. Aku mengangguk ke arah Dani. "Selamat jalan. Jaga dirimu. Jangan ganggu hidupku lagi."
Lalu aku dan Reno melangkah masuk ke dalam restoran, menutup pintu perlahan. Dani masih berdiri di luar, basah kuyup, menangis, menyesal, tapi semua itu sudah terlambat. Terlambat jauh sebelum dia sadar apa yang telah ia buang. Malam itu aku menatap anakku yang tidur pulas di tempat tidurnya. Kupeluk tubuh kecil itu dan berbisik, "Lihat, nak, laki-laki yang membuang kita datang minta kembali. Tapi ibu tidak butuh dia. Karena ibu sudah cukup kuat. Kita sudah cukup kuat. Dan cinta itu tidak harus kembali pada orang yang salah. Aku bukan istri pembawa sial. Aku adalah perempuan yang pernah diludahi, dibuang, diinjak. Tapi hari ini, aku berdiri. Bukan di belakang siapapun, tapi di samping cinta yang benar. Dan di atas nama baik yang kupulihkan sendiri, dengan darah, air mata, dan keberanian yang tak mereka miliki. Aku pikir semuanya telah usai. Aku pikir setelah Dani datang menangis dan aku menutup bab masa lalu dengan tenang, hidupku akan berjalan datar, penuh cahaya, dan bebas dari bayang-bayang orang yang dulu mencoba menghancurkanku. Tapi ternyata, kebencian itu masih bernyawa. Dan tubuh tempat kebencian itu bersarang, masih bergerak, masih mengincar, masih serakah. Pagi itu aku menerima surat resmi dari kelurahan, memintaku hadir untuk klarifikasi data warisan rumah tua yang baru saja kubeli beberapa bulan lalu. Surat itu aneh, karena aku tahu kepemilikannya sudah sah secara hukum. Surat jual beli sudah ditandatangani, sertifikat sudah dibalik nama. Tapi surat dari kelurahan itu menyeratkan bahwa ada laporan dari pihak keluarga suami lama yang menyatakan bahwa ada pemalsuan dan manipulasi data dalam proses pelelangan rumah. Aku tahu ini pasti ulah siapa. Dan aku tidak gentar. Reno mengantarku ke kantor kelurahan siang itu. Aku datang membawa semua dokumen asli, ditemani kuasa hukum dari rekan pengacara yang pernah membantuku mengurus hak asuh. Aku datang bukan untuk minta belas kasihan. Aku datang untuk melawan balik dengan kebenaran. Ruangan kantor kelurahan penuh. Kursi panjang diduduki oleh beberapa perangkat desa, Pak RW, staf kecamatan, dan beberapa tetangga yang entah bagaimana bisa tahu dan ikut menyaksikan. Di sisi kanan meja panjang, ibu mertuaku duduk dengan wajah penuh riasan dan mulut yang sejak awal tak berhenti bicara. Saya sebagai istri almarhum Pak Hashim merasa dirugikan karena rumah itu warisan keluarga besar. Tapi entah bagaimana sekarang atas nama orang luar. Saya curiga ada permainan di balik proses lelang. Saya minta hak saya dikembalikan. Pak Lurah menunduk melihat dokumen. Ibu, berdasarkan data kami, rumah tersebut memang milik almarhum Hashim, tapi lelang dilakukan oleh para ahli waris sah dan sudah ada akta pelepasan hak. Ibu sendiri tidak menolak saat itu. Tapi saya tidak tahu menahu prosesnya. Saya dibohongi. Saya pikir rumah itu masih aman. Saya gak tahu kalau akan dijual ke perempuan ini, katanya sambil menunjukku dengan penuh jijik. Semua mata beralih padaku. Aku tidak bereaksi. Aku buka map dokumen, menyerahkan salinan resmi sertifikat, akta jual beli, bukti transfer, serta salinan rekaman lelang. Semua proses ini sah. Tidak ada satupun dari ahli waris yang menggugat atau menolak saat penandatanganan. Dan ibu, aku menoleh ke arah ibu mertuaku, menandatangani surat persetujuan penjualan itu sendiri. Bahkan menerima sejumlah uang kompensasi dan ditandatangani di hadapan notaris. Pak Lurah membaca lembar yang kuperlihatkan. Ia mengerutkan dahi. Ibu, ini tanda tangan ibu, kan? Wajah ibu mertuaku pucat. Itu bukan. Itu dijebak. Saya nggak ngerti waktu itu. Saya disuruh tanda tangan saja. Salah satu staf kecamatan menyela, tapi kami punya bukti rekaman CCTV dari kantor notaris. Bu, ibu sadar penuh menandatangani. Bahkan menyebutkan sendiri bahwa bersedia melepaskan hak atas rumah. Tiba-tiba suasana ruang rapat bergemuruh. Bisik-bisik terdengar. Beberapa warga yang dulu tinggal di sekitar rumah lama ikut hadir. Saling berbisik tak percaya. Ya Allah, ternyata ibunya Dani sendiri yang jual rumah itu ya.
Kirain dijual diambil orang, ternyata malah sengaja dilepas terus dijelek-jelekin. Saya inget banget waktu Aulia diusir malam-malam, sekarang malah dia yang punya rumah itu. Aku menatap ibu mertuaku. Wajahnya merah padam. Tapi kali ini bukan karena marah, karena dipermalukan. Di depan publik, di hadapan aparat, di tengah masyarakat yang dulu ia manipulasi dengan cerita dusta. Pak Lurah meletakkan berkas di mejanya. Bu, dengan bukti ini, laporan ibu tidak bisa kami proses. Bahkan bisa dikategorikan sebagai laporan palsu. Kami sarankan ibu berhenti menyeret nama orang lain untuk urusan yang ibu sendiri sepakati. Dan mulai sekarang, hargai keputusan yang sudah ibu buat. Ibu mertuaku berdiri dengan gemetar, menoleh ke arahku. Kamu puas sekarang? Hah? Kamu puas permalukan aku di depan semua orang? Aku menatapnya dalam-dalam, lalu berdiri. Suaraku tenang, tapi tajam. Aku tidak ingin mempermalukan siapapun, Bu. Tapi hari ini bukan aku yang mempermalukan ibu. Ibu sendiri yang mempermalukan diri sendiri dengan kebohongan. Kalau ibu diam dari dulu, mungkin kami bisa hidup tenang masing-masing. Tapi karena ibu tak pernah berhenti, maka inilah akibatnya. Lalu aku menoleh ke arah Pak Lurah. Terima kasih sudah mengizinkan saya membuktikan semuanya. Saya hanya ingin hidup tenang. Tapi kalau masih diganggu, saya akan lawan dengan cara yang benar. Saya bukan perempuan yang akan diam lagi. Sore itu aku melangkah keluar dari kantor kelurahan, disambut senyum dan tatapan hormat dari warga yang dulu hanya menatapku sebagai mantan menantu miskin pembawa sial. Tapi hari ini, mereka menunduk penuh hormat. Aku bukan istri pembawa sial. Aku adalah perempuan yang dibuang, lalu kembali dengan kehormatan. Mereka coba jatuhkan aku dengan kebohongan, tapi aku lawan dengan bukti dan kebenaran. Karena kebenaran, pada akhirnya, selalu menemukan panggungnya sendiri. Dan hari ini, panggung itu milikku. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan di kantor kelurahan. Setelah semua aib terbongkar dan upaya memanipulasi data waris gagal total, ibu mertuaku menghilang. Tak terdengar kabar, tak tampak batang hidungnya. Tidak ada lagi teriakan di depan restoran, tidak ada lagi laporan palsu, tidak ada lagi drama murahan yang memaksa aku membuka luka lama. Aku pikir dia pergi membawa amarahnya, membawa dendam yang ia telan sendiri, menyingkir jauh dari kehidupanku yang tak lagi bisa disentuhnya. Sampai suatu siang, Reno datang sambil membawa wajah serius. Tangannya menggenggam selembar kertas. Li, ini dari Bu Yani, kader posyandu dekat rumah mertua kamu dulu. Aku membaca kertas itu. Sebuah pesan tulisan tangan dari Bu Yani. Aulia, ibumu mertuamu sekarang sakit keras. Katanya diabetes komplikasi. Tika pergi entah kemana. Dani kerja serabutan. Tak ada yang merawat. Beliau hidup sendiri di rumah petak kecil dekat pasar. Tak ada yang datang jenguk. Hanya mengigau menyebut namamu dan cucunya. Aku terdiam. Lama. Nafasku pelan. Pikiranku berkecamuk. Hatiku berperang. Perempuan itu, perempuan yang menghina, mengusir, bahkan pernah mencoba mencuri anakku. Perempuan yang memanggilku sial, beban, sampah. Perempuan yang mencaci anakku dan mendoakan keburukan. Perempuan yang berkali-kali menyeretku kembali ke luka. Dan kini, dia terbaring tak berdaya, sendiri, sekarat, menyebut namaku. Kenapa aku harus peduli? Aku berbisik. Reno tak menjawab. Ia hanya memeluk bahuku. Lama. Malam harinya aku duduk lama di depan ranjang anakku, memandang wajah polos yang tertidur damai. Suara napasnya lembut, dada kecilnya naik turun. Tiba-tiba kenangan masa lalu menyeruak. Saat aku gendong bayi ini di bawah hujan, saat aku menangis di pos ronda, saat aku berharap setitik belas kasihan dari seorang ibu yang bahkan tak mau melihat cucunya. Dan kini aku yang ditanya, apakah aku bisa jadi manusia yang lebih baik dari dia? Esok paginya aku pergi. Aku membawa 1 kotak makanan, beberapa obat dari apotek,
2 botol air mineral, dan 1 syal hangat. Aku menyusuri jalan kecil ke belakang pasar, ke gang sempit tempat rumah petak reot berdiri. Dari kejauhan terdengar suara batuk yang parau. Langkahku makin berat. Saat pintu terbuka, aroma tubuh tak terawat langsung menyeruak. Di dalam, ibu mertuaku terbaring di dipan kayu dengan selimut usang. Rambutnya kusut, matanya cekung, tubuhnya gemetar. Tapi yang paling menusuk, bukan penampilannya, melainkan ekspresinya saat melihatku. Ia tidak marah, tidak teriak, tidak menghina. Ia menangis. Aulia? Suaranya pelan, seperti bisikan dari dunia lain. Tangannya gemetar meraih udara. Air matanya mengalir deras. Aku berdiri kaku di ambang pintu. Hatiku mencabik-cabik. Aku gak punya siapa-siapa lagi. Tika pergi. Dani gak pernah pulang. Aku salah. Aku dulu jahat sama kamu. Aku hina kamu. Aku usir kamu. Sekarang aku sendiri. Ia terisak. Aku duduk perlahan, membuka makanan dan menaruh air di meja. Aku gak datang untuk mengulang luka, Bu. Aku hanya datang karena aku manusia. Karena cucu ibu perlu tahu bahwa ibunya tidak menyimpan benci seumur hidupnya. Ia menangis makin keras. Tangan kurusnya menyentuh tanganku. Dingin, rapuh, lemas. Kamu gak benci aku. Aku menatap mata tuanya. Aku pernah benci. Tapi benci gak menyembuhkan apapun. Aku hanya ingin bebas, Bu. Dan memaafkan ibu. Itu cara terbaik aku lepas dari semua. Ia menunduk. Tak berkata apapun lagi. Hanya isak lirih dan doa yang samar-samar terdengar dari bibirnya. Hari itu aku membersihkan rumah petaknya. Kupakaikan syal di lehernya. Kubacakan doa pelan di sampingnya. Aku tak tahu sampai kapan ia bertahan. Tapi aku tahu, aku sudah menang. Bukan karena ia kini menderita, tapi karena aku mampu datang. Tanpa dendam, tanpa murka, tanpa balas luka dengan luka. Malam harinya, Reno menemuiku di teras. Kamu baik, Lee. Tapi kamu gak harus melakukan semua ini. Aku menoleh, tersenyum tipis. Bukan soal harus atau tidak, tapi soal apa yang mau aku wariskan pada anakku. Aku ingin dia tahu, ibunya bukan perempuan yang dihancurkan oleh luka, tapi disembuhkan oleh maaf. Aku bukan istri pembawa sial. Aku adalah perempuan yang dihina, dijatuhkan, dipukul dari semua arah. Tapi aku masih bisa datang dengan tangan membawa obat, bukan dendam. Karena kekuatan sejati, bukan saat kita bisa membalas, tapi saat kita bisa memaafkan mereka yang bahkan tak pantas diberi kesempatan kedua. Pagi itu langit cerah seperti diberkahi langit surga. Daun-daun di taman bergerak lembut tertiup angin yang hangat. Cahaya matahari menari di antara tirai temaram kaca gedung pernikahan sederhana tapi elegan di tengah kota, tempat aku akan mengukir sejarah baru dalam hidupku, bukan sebagai istri dari lelaki yang pernah menjatuhkanku, tapi sebagai perempuan yang bangkit dari kehancuran dan memulai hidup baru dengan laki-laki yang melihatku sebagai manusia utuh, bukan beban. Aku berdiri di ruang rias dengan gaun putih yang anggun dan sederhana, wajahku hanya dipoles ringan, karena aku ingin hari ini menunjukkan siapa aku sebenarnya. Bukan boneka riasan, tapi perempuan yang pernah tidur di emperan masjid, yang pernah menyusui bayi dalam kelaparan, yang pernah dicaci, dihina, disepak keluar dari rumah karena dianggap sial. Tapi yang kini berdiri, membuka lembaran baru dengan langkah yang tak lagi tertunduk. Di pelukanku, anakku yang kini sudah berusia 4 tahun tersenyum ceria, memakai setelan kecil warna krem, dasi kupu-kupu, dan sepatu kecil yang dibelikan Reno beberapa bulan lalu. Ibu cantik banget hari ini, katanya polos. Aku tersenyum dan mengecup keningnya. Kita akhirnya sampai di titik ini, Nak. Musik lembut mengalun dari dalam aula. Para tamu berdiri perlahan. Di antara mereka, wajah-wajah yang dulu menatapku dengan iba dan sinis kini berubah menjadi kagum dan terharu. Para tetangga dari gang lama, para staf restoran,
Sahabat-sahabat yang dulu ikut menguatkanku saat aku di dasar jurang. Aku melangkah masuk, bukan digandeng siapapun. Aku berjalan sendiri. Karena aku ingin dunia tahu, aku sampai di titik ini bukan karena diselamatkan siapa-siapa, tapi karena aku memilih untuk menyelamatkan diriku sendiri. Dan di tengah ruangan yang dipenuhi haru dan tepuk tangan, Reno berdiri di altar sederhana, mengenakan setelan jas hitam, mata teduhnya menatapku dengan cinta yang penuh penerimaan. Saat aku berjalan perlahan ke arahnya, semua orang berdiri. Beberapa menepuk tangan, beberapa menitikkan air mata. Dan aku tahu, aku telah menang. Bukan karena menikah, tapi karena aku berhasil mencintai diriku sendiri cukup dalam hingga aku pantas dicintai kembali, dengan tulus. Prosesi berjalan hikmat. Reno mengucap ijab kabul dengan suara tegas. Tangan menggenggam tanganku erat. Saat cincin melingkar di jari kami, aku melihat ke langit-langit ruangan dan dalam hati berkata, "Lihat, Tuhan, aku tidak mati di hari-hari terkelamku. Aku hidup. Dan hari ini, aku diberkahi." Setelah akad selesai, resepsi dimulai. Tiba-tiba anakku berlari ke panggung, memelukku dan Reno. "Sekarang kita jadi keluarga ya." Reno berjongkok, merengkuh kami berdua. "Dari dulu kamu sudah keluargaku, Nak. Tapi hari ini, kita rayakan." Tamu-tamu tersenyum, tepuk tangan pecah, kamera berkedip, bunga-bunga beterbangan dari anak-anak kecil yang bertugas menyebar kelopak mawar. Di kursi belakang, Bu Yani menangis haru. Bahkan beberapa warga dari lingkungan lamaku datang dan menghampiri setelah acara, meminta maaf atas sikap mereka di masa lalu. "Kami salah menilaimu, Aulia. Kami bangga pernah mengenalmu." Aku tersenyum dan menjawab pelan. Aku juga bangga bisa membuktikan bahwa aku bukan seperti yang mereka bilang dulu. Malam itu, saat acara selesai dan langit digantung bulan purnama yang utuh, aku dan Reno duduk di beranda rumah kami yang baru, rumah hasil kerja keras kami, bukan pemberian siapapun. Anak kami tertidur di dalam, damai dan hangat. "Terima kasih sudah bertahan," kata Reno sambil menggenggam tanganku. Aku mengangguk pelan. "Terima kasih sudah datang saat semua pergi." Lalu kami diam. Tapi itu bukan diam yang sunyi. Itu diam yang penuh syukur. Diam yang menyimpan segala luka dan kemenangan dalam satu ruang yang bernama ikhlas. Aku bukan istri pembawa sial. Aku adalah perempuan yang dijatuhkan, lalu berdiri, lalu terbang. Mereka boleh membuangku, tapi mereka lupa. Perempuan yang dibuang kadang berubah menjadi bintang paling terang. Dan hari ini, aku bersinar di langit yang dulu mereka kira akan selamanya gelap. Tamat.